Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Ketua PPMI seluruh raja, alhamdulillah sambut tamu masih di depan Ustaz Huda, masya Allah, Wasuma, Umi Uswah, masya Allah. Kangen dan rindu rasanya. Saya dulu mengisi sampai saya 3 kali rutin ya kajian rezeki di PPMI seluruh raja, waktu itu masih di Masjid Siti Fatimah. Jadi sudah berseri, bersambung, ya masya Allah, alhamdulillah. Setelah Ramadan ini kita mulai kembali dari awal kembali ya, dengan jemaah yang fresh semuanya ya, alhamdulillah. Ada yang ini jemaah yang istiqomah dari sampai dengan saat ini, masya Allah ya, alhamdulillah. Yang kami hormati seluruh jemaah Bapak Ibu yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan semoga seluruh jemaah yang hadir di Masjidul Huda ini yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan, kebahagiaan senantiasa dihadirkan, rumah tangganya yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anaknya yang solihah, yang dilunaskan amanah-amanahnya, cicilannya, angsurannya, yang dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan perkara dunia maupun akhiratnya, serta yang paling utama adalah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berupa kelapangan hati yang insya Allah berbanding terus pula dengan kelapangan rezeki. Mengapa? Karena kelapangan hati adalah simbol di mana kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan ingat Allah hati kita menjadi tenang. Artinya, jika dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang, maka ya, ketenangan hati itu sangat erat sekali dengan kedekatan kita dengan Allah. Kalau saat kita dihadirkan berbagai persoalan, kok hati kita masih deg-degan, masih kemerusuh, masih hektik, masih panik, masih belum nyaman, artinya kita belum dekat dengan Allah. Karena ketenangan hakiki itu hanya bisa diraih dengan kita senantiasa mendekat dengan kita. Semoga dengan kita hadir di majelis ilmu yang mulia ini, dengan kita hadir di rumah Allah ini, kita bagian terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa merasakan ketenangan hati, ketenangan yang hakiki, yang merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Amin Allahumma amin. Mari sebelum kita mulai, kita senantiasa memberikan rasa syukur ya, masya Allah yang sangat luar biasa, bahwa pada pagi hari ini Allah senantiasa pilih kita, karena segala sesuatu itu tidak ada kebetulan Bapak Ibu. Daun yang jatuh saja itu sudah sesuai dengan ketentuan ketetapannya Allah. Artinya daun yang jatuh saja itu bukan suatu kebetulan, itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Apalagi berangkatnya kita di sini itu kebetulan atau sesuai dengan kehendak Allah. Nah itu kebetulan atau sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai kehendak Allah. Mari kita syukuri. Gak ada kebetulan. Daun yang jatuh saja sesuai dengan ketetapannya Allah. Jika kita datang ke sini masih merasa kebetulan, artinya kita masih belum melibatkan ada andilnya Allah dalam menggerakkan hati kita. Jadi kita melihatnya masih kebetulan, tapi sejatinya memang ada maksud Allah mengapa kita digerakkan. Kalau Allah gak izinkan, kira-kira mau kebetulan, mau dipaksa, mau ditelepon, mau dijemput, Bapak bisa berangkat sampai sini bukan kira-kira? Enggak. Tapi mengapa kok Allah yang pilih kita? Mengapa kok kita yang berkumpul di sini? Maka mari kita syukuri, artinya Allah sedang pilih kita, dan kita adalah orang-orang yang terpilih yang hadir di Masjid Nurul Huda ini. Maka mari, ini adalah bagian dari nikmat Allah yang sangat luar biasa. Karena kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu ini. Saat kita dipilih ini, maka dalam setiap proses perjalanan kita, mulai dari pintu rumah kita menuju Masjid Nurul Huda hingga detik Bapak Ibu nanti kembali
lagi ke rumah masing-masing, itu senantiasa dihitung oleh malaikat-malaikat Allah sebagai salah satu amal soleh Bapak Ibu. Dan semoga, karena kita nggak pernah tahu Bapak Ibu, amal soleh mana yang nantinya bisa menyelamatkan kita saat yang memisah di hari beribadah. Dan semoga inilah salah satu menjadikan amal berat amal soleh kita nanti saat di hari beribadah. Amin. Allahumma amin. Mari kita syukuri dengan mengucap kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya insyaallah alhamdulillah. Salam senantiasa ya, hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Semoga dengan kita mempelajari ilmu Allah yang sangat luar biasa ini juga sekaligus termasuk dihitung oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hamba Allah yang ittiba kepada Rasul, yang menjalankan Al-Quran dan Sunnahnya, sehingga kita pun diakui oleh Allah termasuk hamba-hamba dari umat Rasulullah dan diakui oleh Rasulullah yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Kemarin pesan dari panitia kita beri waktu 1,5 jam, itu pun baru membahas tentang yang awal lagi, yang kita awal fondasi itu. Karena di fondasi itu ada 101 tema, ya Bapak Ibu. Ada berapa? 1 tema. Nah, kalau satu tema ada 1,5 jam, kalau satu-satu berapa hari? Berhari-hari. Masya Allah. Oke. Ibarat begini Bapak Ibu, dalam ilmu ada rezeki itu, kenapa kok landasan ini harus diperkuat? Ibarat kita mau naik ke gedung hotel misalkan lantai 12, kira-kira kita butuh lantai satunya dulu betul? Apa ujung-ujung Pak bentuk langsung bisa naik lantai 12? Betul. Kita butuhkan landasannya dulu. Kalau kita mau membangun sekarang bangun rumah, yang paling penting itu apa? Fondasinya itu. Maka Bismillah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama yang ringan dulu, yang terkait dengan landasan magnet rezeki. Bismillah, semoga Allah ridhoi, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Sebelum kita mulai, mau izin ada 3 syarat terlebih dahulu. Syarat yang pertama, mari Bapak Ibu kita luruskan niat kita, ya, bahwa kita hadir di sini, belajar di sini bukan semata-mata karena hanya ingin dapatkan rezeki. Karena kalau fokus kita hanya sekedar rezeki, ya rezeki yang hanya sebatas dunia saja, maka Allah ya hanya berikan sebatas dunia saja. Kita termasuk orang yang merugi. Padahal kalau kita benar-benar lurus niat kita, lillahi ta'ala, kita akan dapatkan dunia dan akhirat kita. Rezeki dunia itu hanyalah bonus, tapi rezeki yang hakiki berupa kita bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita yang ada surganya Allah, sekaligus kita bisa diizinkan, karena kebahagiaan yang paling tertinggi bagi para penduduk surga itu adalah diperkenankan bisa melihat wajahnya Allah. Maka termasuk rezeki yang akbar itu adalah kita bisa berjumpa dengan kekasih kita, berjumpa dengan Roh kita. Semoga dengan lurusnya niat ini, kita luruskan dengan lillahi ta'ala ini, kita pun benar-benar mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Mari kita luruskan dulu. Masih ingat ya, berbagai niat apapun itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, dari mulai TK kita, dari mulai SD, atau yang MI, atau yang SMP, atau yang SMA, niat apapun itu ujungnya apa kira-kira? Niat apapun, mau yang dalam hati maupun yang bilafzi, niat apapun ujungnya apa kira-kira? Niatnya, misalkan nih mau niat puasa, ujungnya mau yang sunnah maupun yang ya maupun yang wajib, ujungnya apa pasti? Lillahi. Ada nggak di situ niatnya li surga? Ada nggak? Ada nggak li lunas gitu? Ada nggak? Yang sholat sekalipun juga sama, mau yang makmum, mau yang sendiri, ya, maupun yang wajib, maupun yang sunnah, terakhir ujungnya pasti apa lihatnya? Lillahi ta'ala. Gak ada jangan di surga. Artinya apa? Memang kunci dari dihadirkannya surga, termasuk lunasnya Bapak Ibu semuanya juga sama. Kita harus luruskan dulu niatnya adalah apa? Lillahi ta'ala. Bismillah, kita luruskan niat terlebih dahulu pada pagi hari ini. Semoga Allah memperhatikan peridhoannya. Yang kedua, sebagaimana makalahnya Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu ibarat berubah, dan cara meningkatnya adalah dengan menulis. Jadi ilmu itu adalah ibarat buruan. Kalau buruan itu perlu diikat. Nah, cara mengikat buruan, cara mengikat ilmu adalah dengan dicatat. Maka pastikan Bapak Ibu, sekiranya nanti ada kalimat atau ada ilmu sekiranya mau dijawab, silakan untuk diikat sehingga masuk terus dalam jiwa kita, sehingga mudah untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita.
pastikan untuk dicatat. Dan ya masya Allah, yang ketiga, pastikan namanya ilmu itu ya, menurut Ibnu Khaldun ya, ilmu itu adalah harta karun. Tapi kunci untuk bisa membuka harta karun itu adalah dengan mempraktekkannya. Jadi kalau ilmu hanya sekedar dicatat, ilmu hanya sekedar tahu, maka ya hanya sekedar kita punya harta karun, wah indah ya, wah bagus ya. Tapi kita nggak bisa membukanya, ribut dengan kita doa itu. Ya, maka kuncinya adalah kita praktekkan. Jadi apa yang sudah kita catat nanti praktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu, agar Allah yang akan menyempurnakannya. Yang penting kita awali dulu, kita mulai terlebih dahulu dengan lillah kita. Insya Allah. Bismillah. Kita ya, berdoa bersama-sama semoga Allah hadirkan ridhonya, rahmatnya, hudanya, sehingga kita mudah untuk memahami setiap ada yang kita pelajari, sampai Allah tuntun lisan kita, tuntun telinga kita, tuntun mata kita, tuntun ya penghayatan hati kita agar senantiasa selaras dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukurillah, bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Semoga dengan doa kita bersama-sama ini, ya, dengan bacaan Al-Fatihah ini menjadikan pembuka pula dan jiwa kita, bagi hati kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahwa kita ibarat bayi yang baru lahir dan semakin didekatkan oleh Allah, semakin merasakan betapa nikmat demi nikmat itu Allah yang real, yang kita merasakan kebahagiaan yang hakiki. Amin Allahumma. Nah, kita kembali ke topik. Berbicara tentang magnet rezeki, apa sih yang pertama kali terlintas dalam benak Bapak Ibu kalau mendengar kata-kata magnet rezeki? Apanya ada ingat? Menarik, gitu ya. Magnet sifatnya adalah menarik. Nah, ini kita bedah dulu, karena ini masih landasan dulu, masih fondasi dulu. Ya, kalau magnet rezeki itu yang terlintas dalam benak Bapak Ibu semuanya, magnet itu adalah menarik. Maka kita bedah dulu. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara magnet dengan besi. Apa itu perbedaannya? Magnet dengan besi. Kalau magnet menarik. Kalau besi ditarik. Nah, ini kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada hikmah yang bisa kita ambil, bisa kita tafakuri, bisa kita tadabburi, bahwa ternyata magnet itu kalau diteliti lebih dalam lagi, itu struktur molekulnya itu ada namanya kutub utara, kutub selatan. Berikutnya, kalau dicek ada arusnya. Jadi magnet itu ada kutub utara, kutub selatan. Arusnya itu membentuk seperti angka 8, rapi banget. Jadi seperti aliran. Bentuknya seperti angka 8. Angka pinter? 8. Jadi hadir namun 3. Angka pinter? 8. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Sebagai paling semangat itu yang Allah ijabah seluruh hajat-hajat. Amin. Jadi magnet, mengapa dia itu bisa menarik bagi logam? Karena magnet itu ternyata strukturnya itu sangat rapi, sangat taat. Nah, apa perbandingannya dengan besi? Besi itu kalau dicek sama-sama dengan alat yang sama, struktur molekulnya, atomnya itu tidak beraturan. Kutub utara ke selatan itu di sana itu saling tidak beraturan, sehingga dia tidak bisa menarik bagi logam yang lain. Tapi bisa nggak Bapak Ibu bahwa besi itu menarik besi yang lain? Bisa nggak? Bisa nggak besi itu menjadi magnet? Nggak bisa. Ada yang bilang bisa, dia nggak bisa nih. Yang benar yang mana nih? Nggak bisa. Benar semua. Jadi ada 3 cara besi itu bisa menjadi magnet. Ya, yang pertama namanya dialiri medan elektromagnetik. Jadi kalau dialiri besi itu dialiri listrik. Kalau dulu sekolah di fisika ya, sekolah itu pelajaran fisika itu diajari ada namanya baterai, jadi ada arus yang namanya plus, ada yang minus. Itu dikasih kabel ke paku yang atas sama yang bawah, maka akan ada arus di sana. Ya, arus dari positif ke negatif. Ya, menjadi apa? Ada kutub utara, kutub selatan. Yang besi awalnya strukturnya tidak beraturan, dia menjadi beraturan. Akhirnya besi itu bisa menarik logam yang lain. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua dengan namanya induksi, ditempelin magnet. Yang magnet itu sejatinya adalah taat, ditempelkan kepada besi yang awalnya nggak taat, kemudian besi itu bisa menarik besi yang lainnya.
Ini cara yang kedua. Tapi ada loh cara yang ketiga. Ini apa? Digosok-gosokkan dengan magnet, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kita masih ingat? Nah, syaratnya harus lurus. Kalau ke depan terus. Kalau ke belakang terus. Digosok ke depan. Biar apa? Yang awalnya besi itu strukturnya itu tidak beraturan, kemudian dia menjadi rapi, menjadi lurus, menjadi taat, menjadi ada kutub utara, ada kutub selatan. Akhirnya besi itu ketika mananya sudah dilepas, besi itu ditempelkan dengan logam, didekatkan dengan tanah, maka tanah-tanah yang mengandung logam akan menempel pada besi itu. Ini hikmahnya apa terkait dengan kehidupan kita? Manusia itu Bapak Ibu, ya, dalam Al-Quran dikatakan, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ada kadang-kalanya kita di zona fujur, ada kalanya kita di zona takwa. Kadang kita taat, kadang kita enggak. Kadang iman kita itu kencang luar biasa, belum sampai diingetin istrinya, oleh suami dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tuh, belum sampai adzan aja udah waktunya nih, udah ngambil, ya sarungnya, udah ngambil sajadahnya, pecinya udah siap berangkat, lepas lagi kencang-kencangnya. Tapi juga ada yang sering juga saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ada telepon, masih ada WA dari customernya, masih mau janjian ketemu sahabat lainnya, terus jawabnya kita dalam hati, bahkan ada yang ibunya yang ingat ini, Pak, udah ada tuh, jawabnya apa biasanya? Otak kita. Turun komat. Nah, ada kita taat, ada kita nggak taat. Akhirnya strukturnya seperti apa kira-kira? Seperti besi atau seperti magnet? Seperti besi. Maka bagaimana agar kita bisa menjadi magnet? Ya harus kita digosok-gosokkan tuh, agar kita terus sama Allah, agar senantiasa taat. Dengan cara apa? Ini yang sekarang kita lakukan salah satunya. Kita hadir di majelis-majelis ilmu itu untuk apa? Diingatkan tadi, taat. Kita sedang mengasah loh ini, Bapak Ibu. Kita sedang mengasah itu semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Maka otomatis kalau sudah taat, strukturnya sangat rapi, kita pun juga bisa menjadi magnet bagi rezeki. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa ini artinya, Masya Allah, bukan hanya sebatas taat, benar-benar kita itu, ya Masya Allah, sampai ke predikat yang namanya muttaqin. Ya, kita bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi benar-benar dibuktikan dengan amal soleh kita, Allah kita, nas kita. Maka apa janji Allah? Kita pun bisa menang. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah yang pertama, ia ja'al lahu makhraja. Allah akan hadirkan apa? Solusi jalan keluar. Makanya artinya di dunia apa di akhirat? Kalau solusi jalan keluar Di dunia. dunia akhirat. Dunia. Dunianya dapat solusi kita tadi, ya, yang dari yang tadi dibuka, yang paling depan, yang paling semangat saya doakan lunas, langsung semangat ya. Agar lunas itu salah satu solusinya apa? Takwa. Kita gosok-gosokkan terus diri kita di atas sajadah kita. Ya, Masya Allah. Kita bekerja keras, tapi bukan hanya sekedar bekerja keras sebagai makhluk, tapi justru takwa Allah. Ya, takinan dengan ketakwaan. Kita bekerja keras di atas sajadah kita, di ibadah-ibadah kita. Kalau orang-orang tahu dengan pola ini, harusnya masjid ini penuh nggak Bapak Ibu? Luber harusnya. Karena rezeki itu Allah jamin lewat ketakwaan. Tapi seringkali kita ya justru menganggap rezeki itu hadir karena ikhtiar kita. Karena apa Bro? Ikhtiar kita. Jadi yang mendatangkan ikhtiarnya atau dari Allah kira-kira? Dari Allah. Seringkali Balik. ya. Kok mati terus nggak kerja Pak? Iya. Jadi rezeki datangnya dari kerjanya. Padahal sekuat apapun kerjanya ikhtiarnya, kalau Allah nggak ridho datang nggak ada rezeki. Enggak datang. Kalau mau dapat nominal belum tentu dapatkan keberkahannya. Ya. Ya, ini yang harus kita garis bawahi lebih dalam lagi, bahwa ternyata kita pun juga bisa menjadi magnet bagi rezeki. Kalau yang pertama tadi solusi jalan keluar, yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau yang namanya gaji bulanan, gaji tetap itu ternyata itu kan masih disangka-sangka. Maka akhirnya dengan ketakwaan lebih dari itu.
Bukan hanya sekedar ya sudah pasti. rutinitas itu lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, yang tidak disangka-sangka. Bahkan ayat lanjutannya ini yang pada saat telah itu, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan saat kita sudah ikhtiar mencoba namanya ketakwaan kita, maka kita ya kemudian yakin sama Allah, berserah diri kepada Allah. Apa janji Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maka Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi seringkali kita nggak yakin, Bapak Ibu. Seringkali kita nggak yakin. Ini harus kita ucapkan dulu sebelum kita mulai membahas materi yang lebih dalam dulu. Ini harus kita clearkan. Berikutnya Bapak Ibu, ada 4 tipe manusia dalam mencari rezeki. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 4 tipe. Ya. Apa ini tipe yang pertama? Yang ini harus kita ya perdalam. Jangan-jangan kita ada di salah satu ini, ya. Atau yang gimana ya? Nah, kita cek boleh cek. Yang pertama, ya, ada orang yang tahu, oh di sana ada rezeki. Kemudian rezeki ini dikejar-kejar, tapi rezeki itu semakin dikejar, rezekinya semakin menjauh. Ada nggak yang mengalami ini? Wah, banyak. Ini nggak perlu pakai ilmunya saja, biasanya sudah praktek. Ya, Masya Allah, tahu nih ya. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu driver ya online ya, dia nanya, Pak, kenapa ya? Kemarin tuh ada acara di Bekasi di Indonesia. Ada acara di sana, orang dari luar kota semuanya. Saya tahu, pada hari pertama saya nganterin orang ke sana, dan saya nanya berapa hari, 3 hari, maka otomatis saya akan standby hari kedua dan hari ketiga di sana. Saya akan mantau di sana standby. Tapi Pak, hari kedua, hari ketiga saya standby di sana, nggak ada yang nyambut satupun loh Pak. Padahal di sana loh ada rezeki Pak. Tapi kok malah ada teman saya yang baru mendekat, baru datang, dia nggak ikut time di situ, langsung nyangkut. Ini berarti tipe contoh pola yang ada rezeki dikejar-kejar, tapi rezekinya semakin. Contoh lagi, ada yang kesehariannya itu berdagang, mantap. Banyak ya, Rasul juga tuh, ya jualan. Tapi pernah nggak kita merasakan bahwa sudah ada orang yang minat nih, orang yang mau lihat barang kita itu artinya sudah ada daya tarik, sudah mulai minat dengan kita. Tapi pernah nggak semakin kita tawarkan, orangnya justru semakin ilfil, semakin menjauh. Pernah nggak? Gak usah jauh-jauh tentang diri kita yang menawarkan, diri kita aja deh. Ketika pas sedang jalan-jalan atau sedang ziarah atau sedang silaturahmi, melihat sesuatu yang kita kira tertarik, kita mau mendekat, orangnya semakin menawarkan. Ayo Bu, ini Bu, ayo Pak, dibeli Pak, ini terus ditawarkan terus. Kita justru semakin mau membeli atau semakin menghindar. Banyak sekali contoh bahwa rezeki itu semakin kejar, justru semakin menjauh. Dan gak perlu dipelajari ilmunya, ternyata kita sudah sering praktek. Ya. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua Bapak Ibu, bahwa ketika dia tahu ada rezeki di luar sana, dia butuh effort luar biasa untuk mendapatkannya. Butuh effort, butuh yang luar biasa. Ya, ada yang banting tulang, ya, berangkat pagi, pulang sampai ya dini hari, pulang sampai pagi lagi. Dan ini pun dulu sering saya jumpai di saya sendiri itu praktekkan. Ini pola yang kedua ini. Yang namanya kalau pengen dapatkan rezeki dengan ilmu barat itu kerja keras. Kalau pengen dapat lagi gimana? Kerja keras. Kalau pengen dapat lagi apa? Lebih keras lagi. Karena kita seringkali dijebaki dengan ilmu barat. Apa itu? Kita dulu di sekolah pernah diajar namanya prinsip ekonomi, kan? Iya. Apa itu prinsip ekonomi? Masih ingat? Bisnis masih apa? Pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Betul. Ini ketahuan katanya. Masya Allah. Kalau yang kita sedikit-sedikit, intinya apa? Untung sebesar-besarnya, modalnya kecil-kecil. Ini bukan ajaran agama Islam. Ya. Iya. Itu artinya detail. Detail. Gak peduli yang lain, yang penting kita lebih untung. Betul nggak? Yang penting kita gimana caranya ngambil untung yang lebih banyak. Ya. Pokoknya gimana caranya kita kerja keras nabung. Pokoknya kerja keras terus. Yang penting pokoknya kita untung. Keras terus. Ya, ini pola yang kedua. Nah, seringkali orang-orang di pola kedua ini secara nominal dapat, tapi belum tentu dapatkan keberkahannya. Mengapa? Karena dia mengejar yang namanya rezeki sampai nggak ingat kepada sang pemilik rezeki. Siapa itu mereka sang pemilik rezeki? Allah. Yang sudah di awal sudah baca. Ketika kerja keras luar biasa, yang dia terdengar
Allahu Akbar. Saya lain, saya beli. Iman banget nanggung. Tapi dalamnya tidak dari itu. Tapi ternyata itu bukanlah rezeki hati. Itu hanyalah yang bagian dari istidraj. Tapi ada loh Bapak Ibu pola ketiga dan keempat. Ini yang dipelajari di rezeki. Apa itu pola ketiga dan pola keempat? Pola ketiga itu ikhtiar sedikit, ya. Justru rezekinya yang mendekat. Baru ikhtiar sedikit saja, justru rezekinya yang mengejar kita. Pengen nggak Bapak Ibu? Pengen betul Bapak Ibu? Ini justru ada dalam ajaran agama Islam. Bahkan pola yang keempat, belum sampai ikhtiar, baru diangan-angan saja, ternyata itu doanya sudah menggetarkan nafsu Allah langsung digerojok. Pengen betul Bapak Ibu? Nah ini ada polanya, ada ya, yang bisa kita pelajari dan bahkan dicontohkan oleh para sahabat-sahabat. Bahkan ada pula dalam Al-Quran. Nanti kita akan bedah di landasan itu. Bapak Ibu pernah mendengar kisahnya tentang Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik terkait dengan rezeki? Masih ingat? Nah ini pola ketiga dan pola keempat. Ya. Ketika Imam Syafi'i sedang berguru dengan Imam Malik, kisahnya dengan Imam Malik, Imam Syafi'i kemudian Masya Allah, ya. Suara malaikat-malaikat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika Imam Syafi'i itu sedang belajar kepada Imam Malik, kemudian gurunya menjelaskan terkait dengan rezeki, bahwa rezeki itu ya, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, bahwa rezeki itu ya, diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya, tanpa hisab, tanpa perhitungan, tanpa sebab akibat. Ya, Imam Syafi'i bertanya, ya guru, kalau rezeki itu tanpa sebab akibat, langsung ujung-ujung duduk langsung hadir. Lalu bagaimana dengan guru? Ya guru itu bagaimana dia bisa dapatkan rezeki kalau dia nggak keluar sangkar? Betul nggak Bapak? Gimana dia bisa makan guru itu kalau nggak keluar dari sangkar? Ini Imam Syafi'i yang bertanya. Benar nggak Imam Syafi'i tanya seperti itu? Nah, ini banyak sekali bertanya orangnya di mana ini. Ini pola yang ketiga, pasti bertanya terkait dengan dia. Kemudian gurunya tidak langsung menjelaskan, tapi besoknya Imam Syafi'i kemudian izin kepada gurunya, ini jalan-jalan keluar dari pesantren sesaat sejenak. Saat diizinkan beliau jalan-jalan, baru batin, ya Allah sekiranya enak di panas yang terik ini saya makan buah anggur. Saat sedang perjalanan jalan kaki, tiba-tiba ada orang yang sedang makan buah anggur. Manggillah Imam Syafi'i, ya pulang, tolong bantuin lagi panen. Akhirnya Imam Syafi'i bantuin. Saat selesai bantuin, dikasih buah anggurnya nggak Bapak Ibu? Dikasih nggak? Dikasih. Langsung Imam Syafi'i senang, dibawa lari balik ke pesantren. Saking senangnya itu bukan karena dikasihnya, tapi beliau bisa menjelaskan kepada gurunya, ini loh guru, ini loh Imam Malik. Kalau aku tadi nggak keluar, nggak ikhtiar, nggak bantuin, ya, bagaimana aku bisa dapat anggur? Lari masuk ke dalamnya Imam Malik, ketok pintu. Assalamualaikum ya Syekh, Assalamualaikum ya guru. Ya. Udah dibuka, langsung dibuka oleh Imam Malik, kaget. Ya. Ini kok Imam Syafi'i sudah datang, tadi katanya izin mau keluar. Kemudian dipersilakan duduk. Ada apa ya Imam Syafi'i? Oleh Imam Syafi'i, silakan guru. Angurnya dimakan dulu. Kan sopan banget Imam Syafi'i, ya. Sopan banget. Enggak langsung menyalakan gurunya enggak. Silakan kepada saat setelah dimakan satu dicicipi, Imam Syafi'i bermaksud dengan kalimat yang sangat halus. Ya Syekh, terima kasih saya tadi sudah diizinkan untuk keluar dari pesantren sejenak. Syekh, saya tadi itu baru jalan-jalan. Alhamdulillah Syekh, setelah saya keluar, ya bantu minyak sedang panen, saya dapatkan anggur itu nadanya itu agak dinaikin dikit, gitu, ya. Dengan caranya sangat sopan kepada gurunya. Ya, karena takdirnya dahsyat banget, seorang ulama terdahulu itu dahsyat banget takdirnya. Berikutnya, gurunya ini langsung paham maksudnya. Berhenti dulu makannya, kemudian Imam Malik langsung Imam Syafi'i. Saya mau tanya, kamu udah makan belum gurunya? Belum guru. Tahu nggak Imam Syafi'i? Saya tadi, ini lagi megang kitab kan saya tadi. Kamu pas tetap pintu saya buka kan lagi megang kitab. Tahu nggak? Saya itu dalam hatiku saya baru batin. Ya Allah, saya mau ngajar. Di waktu yang sangat tertentu ini. Kayaknya enak kalau saya itu makan buah anggur. Saat pintu saya buka, anggurnya ada di depan pintu yang sudah kamu bawa.
Imam Syafi'i langsung, saya paham. Yang benar Imam Syafi'i atau Imam Malik? Dua-duanya. Benar. Ada makomnya masing-masing. Yang saat ini memang ada yang proses ikhtiar sedikit. Kenapa kalau disebut dengan ikhtiar sedikit? Coba dari cek. Imam Syafi'i perlu nanam anggurnya nggak guys? Perlu nunggu berbulan-bulan tidak? Bahkan anggur itu tahunan. Ya, ada yang paling cepat tuh 2,5 tahun, ya kayak kelengkeng gitu, 2,5-3 tahun rata-rata. Dia juga tidak kasih pupuknya, tidak merawatnya, hanya ikutan panen dan anggurnya. Ikhtiar sedikit, Allah ijabah doanya dan yang pengen tahu. Tapi di sisi lain ada loh hamba-hamba pilihan yang sangat dahsyat luar biasa. Baru batin Allah senantiasa ijabah. Baru batin langsung seling datang kan? Masya Allah. Tentang malaikat Mikail yang berupa Imam Syafi'i itu saat itu ya. Malaikat pemberi rezeki itu siapa? Bapak Ibu? Mikail. Mikail. Jadi kalau ini yang lain jangan-jangan kita nggak kenal sama malaikat pemberi rezeki. Karena kita nggak kenal, malaikatnya datang seringkali kita tolak ya jangan-jangan. Nah, pola ketiga dan keempat inilah yang kita pelajari di ilmuwan rezeki yang ini kita jadikan kita bedah menjadi 101 tema, 101 jurus yang kita pelajari. Dan alhamdulillahnya hari ini kita baru membahas terkait dengan landasannya, polanya dulu, yang landasannya dulu. Sehingga ketika landasan itu kokoh, insya Allah nanti prakteknya akan lebih mudah lagi ke depannya. Nah, berbicara mengenai ini, Bapak Ibu. Sekarang saya nanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, takdirnya umat Islam itu harusnya bagaimana sih? Bagaimana takdirnya umat Islam itu harusnya? Berikut kita lihat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Coba bagaimana kira-kira takdirnya? Bagaimana kira-kira takdirnya umat Islam itu harusnya bagaimana? Kita lihat saat ini lah. Umat Islam itu masya Allah banyaknya luar biasa. Tapi seperti mudah terombang-ambing ke kanan ke kiri ya. Ada sedikit isu aja kemarin ya. Ada yang namanya apa itu? Isu terkait dengan dulu. Ada yang namanya adu kampret ya. Sekarang sudah nggak begitu ya, masya Allah. Belum lagi kan 2024 kita nggak tahu ya. Mudah sekali terkotak-kotak ya. Ada bendera-bendera, ada yang masya Allah namanya asobia ya, masa kelompok kita yang paling benar dan sebagainya ya, masya Allah. Sejatinya bagaimana sih takdirnya umat Islam itu? Apakah takdirnya umat Islam itu berjaya di akhirat saja, ataukah dunia dan akhirat juga? Dunia dan akhirat. Ini nggak yakin ya. Ulangi tak? Takdirnya di mana kira-kira? Apakah takdirnya umat Islam itu berjaya di akhirat saja, ataukah di dunia dan akhirat? Di akhirat saja. Nah, ada yang akhirat saja, ada yang dunia akhirat. Yang benar yang mana kira-kira? Dua-duanya, bahagia dunia dan akhirat. Pengen yang Iya. Tapi sebenarnya aslinya di mana? Ya, masya Allah. Penjara. Maka Bismillah kita belajar setelah dasar pertama, yaitu surah An-Nur ayat 55. Dunia Allah penjara Subhanahu wa taala umat Islam. Ya, masyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Kita baca yang satu ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu. Jadi ini kalau Allah sudah berjanji, tak main-main teman-teman. Maka hati-hati sekali. Allah telah berjanji kepada siapa? Yang pertama nih, orang-orang yang beriman di antara kamu. Yang kedua, wa'amilus sholihat, dan beramal salih. Maknanya dia benar-benar mempraktekkan yang namanya takwaan. Implementasi bentuk takwaan dalam keseharian kita ya ini apa? Beramal salih. Apa janji Allah kepada orang yang beriman dan beramal salih? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh mereka akan kami jadikan berkuasa, berjaya di muka bumi sebagaimana orang-orang yang berjaya sebelum mereka. Harusnya bumi ini dikuasai oleh siapa saja? Umat Muslim. Takdirnya umat Islam itu harusnya berjaya juga di muka bumi. Tapi bagaimana kondisi kita sekarang? Nah, syaratnya untuk kembali berjaya, Allah berjanji kepada dua hal tadi. Apa tadi? Al-Quran dan Beriman dan Amal solih. beramal soleh. Nah,
Lantas seberapa jayanya sih? Kalau disampaikan Allah, ya jayanya termasuk seperti orang-orang yang berjaya sebelum kamu, sebelum kita. Nah, kita pelajari. Masih ingat Bu, misalnya terkait dengan ya, Rasulullah itu sejatinya berjaya di dunia juga nggak? Atau hanya akhirat saja? Dunia akhirat. Karena dalam pendidikan kita selalu disiarkan bahwa Rasulullah itu kondisinya sangat sederhana. S-nya itu double. Padahal coba kalau kita belajar kembali Rasulullah itu untuk menikah dengan Sayyidah Khadijah, mas kawinnya itu berapa ekor unta merah? Berapa? Satu ekor unta merahnya itu puluhan juta, bukan sekarang ini. Ya, Masya Allah. Karena memang Rasulullah sudah tawar dengan dunia. Jadi yang namanya itu betul. Tapi karena memang sudah tawar benar-benar dengan dunia. Tapi sejatinya Rasulullah itu berjaya. Tapi memang memilih untuk itu. Karena memang termasuk ya ketika perang sekalipun Rasulullah itu punya hak khusus ini untuk Nabi. Tapi oleh Nabi selalu dikembalikan untuk umat. Ya, Masya Allah, berjaya. Gak usah jauh-jauh, kita cek para sahabat. Bapak Ibu pernah mendengar kisah Umar bin Khattab? Bagaimana kondisinya Umar bin Khattab? Khalifah Umar bin Khattab? Gimana kan? Sebelum masuk Islam kaya. Kan masuk Islam. Masya Allah ya, beliau bajunya aja nggak lebih dari 2. Lauknya makannya nggak lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 disebut dengan berlebih-lebihan. Beliau tidurnya aja di atas pelopan. Itu seorang khalifah loh. Seorang khalifah. Dan itu yang sering dibuktikan kepada kita juga bahwa memang khalifah yang seperti itu pada satu. Dalam kitab fikih ekonomi Umar, ya, karya Dr. Jaribah itu dicek ternyata Umar bin Khattab itu kayanya dahsyat, berjaya juga di muka bumi. Saat beliau meninggal, itu mewariskan lebih dari 70.000 properti, 70.000 ladang kebun. Itu setiap bulannya, ya, itu kalau dikuruskan zaman dulu 1 dinarnya itu 2 juta. Sekarang kan 1 dinar udah 4 juta. Di dalam kitab fikih ekonomi Umar itu dikuruskan 1 dinarnya masih 2 juta. Itu penghasilan Umar bin Khattab dari kebunnya saja itu 233 M kalau dikuruskan rupiah. Itu kalau 1 dinarnya 2 juta. Kalau 1 dinarnya sekarang 4 juta berarti artinya 466 M. Tapi tidak untuk dirinya karena dia sudah tawar dan cukup. Masih ingat kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab itu saat beliau sedang di tengah-tengah kebun waktunya sholat Asyar, sehingga beliau itu berlari ingin ikut jamaah dan 1 kali loh, hanya 1 kali beliau tidak tepat waktu, ketinggalan satu rukuk dengan imam, beliau sedekahkan setengah dari kebunnya. Coba kalau kita cek antara adzan dengan iqamah itu jaraknya berapa menit kira-kira? Berapa menit? Ini kalau bisa rata-rata 10 menit ya. Rata-rata itu juga sampai 10 rata-rata. Bayangin, berarti kebunnya itu luasnya kayak apa? Itu sedang di tengah-tengah kebun. Itu sudah berlari loh, ngejar itu. Dari pertama ada dengar langsung lari, pengen ikut. Ya Allah, sudah asyik. Beliau lari, ternyata nggak nyangka, masih kelewatan 1 rakaat. Dan bacaan rakaatnya zaman dulu itu 1 surah. Bisa bayangin nggak jaraknya itu seberapa kebunnya? Makanya ketika beliau itu meninggal masih mewariskan 70.000 ladang properti dalam kitab fikih ekonomi Umar karya Dr. Jaribah. Itu penghasilannya lebih dari 466 miliar kalau dikuruskan saat ini. Artinya juga berjaya, juga berkuasa di muka bumi. Masih belum tadi Utsman bin Affan. Lebih dahsyat lagi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sampai dengan saat ini itu masih bisa kita rasakan. Rekeningnya Utsman bin Affan itu masih hidup. Sampai sekarang itu masih ada dan masih digunakan juga untuk perbaikan hotel-hotel di area Masjidil Haram. Sekarang saya nanya Bu, kalau Utsman bin Affan sudah beratus-ratus tahun belum dipanggil oleh Allah, rekeningnya masih hidup, nah kita ini masih hidup kan Bu? Rekening kita gimana? Sudah mati. Rekening kita gimana? Sudah gonta ganti Masya Allah. Ya ada yang sudah wassalam gitu. Masya Allah. Artinya kejayaan itu sangat dahsyat sekali. Yang belum lagi Abdurrahman bin Auf yang kayanya melebihi seluruh kayanya para sahabat. Bahkan di era Umar bin Khattab, ya, beliau itu menjabat 10 tahun menjadi khalifah. Ya, sampai sahabat Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, ketika saya itu datang ke negeri Yaman di bawah kekuasaan Umar bin Khattab, sampai saya tidak menjumpai satupun orang yang layak untuk diberikan zakat. Coba bayangkan, seberapa makmur kamu? Bagaimana tapi
kalau saat ini, Masya Allah. Bahkan sampai Umar bin Khattab itu ya, saat berjalan kaki malam hari di Masjid Madinah melihat lampu-lampu petrol di sana zaman itu, Umar bin Khattab itu berwasa, ya Rabb, sesungguhnya kejayaan ini nikmat atau musibah? Jika ini nikmat, kenapa diberikan ke zamanku? Kenapa tidak di zaman Abu Bakar?